Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bisa mensyukuri nikmat ini. Kenapa ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah? Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjalankan ibadah puasa. Kita berikan contoh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Al-Aqsa, ya. Mereka melaksanakan ibadah, tetapi ya, di dalam hati mereka ada rasa ketakutan, ya, yang mencekam. Maka marilah kita juga berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mumpung kita masih memiliki beberapa hari lagi ke depan untuk melaksanakan, ya, puasa bulan Ramadan ini, yang mana hari ini kita sudah masuk pada hari yang 19, berarti sebentar lagi kita, ya, akan bertemu dengan 10 hari yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, yang mana kita semuanya telah menghafalnya. Itu salah satunya, contohnya Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu, ya, penuh dengan kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik, ya, lebih dari 1000 bulan. Ya, lebih daripada 1000 bulan kemuliaannya, keutamaannya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat, ya, salat malam, ya, salat, ya, tarawihnya atau qiyamul lailnya, ya, dan salat wajibnya, ya, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Imanan, ya, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakannya mengharap pahala, ya. Maka Rasul mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah ia kerjakan. Maka marilah saudaraku sekalian, ya, kita
berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi. Ya, keluar dari bulan Ramadan sementara dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kita lalai di dalamnya. Lalai dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang jelaskan oleh An-Nakhai, dia mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan amalannya. Ya. Begitu juga yang dikatakan oleh sahabat Mujahid, Qatadah, dan ulama-ulama lain, ulama-ulama para sahabat, yang mereka mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan amalan-amalan bila mana kita kerjakan pada malam itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Cari. Ya. Kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita giat beribadah di dalamnya. Kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Setarnya kalau kita semangat, maka di ujungnya harus lebih semangat lagi. Kalau setarnya kita puasa, ini kurang semangat, maka hendaknya kita tutup dengan yang lebih baik lagi. Ya. Jadi beliau mengatakan taharru Lailatul Qadar fil ashri li awakhiri, ya, awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan taharru Lailatul Qadar fil witri min ashri al awakhiri min Ramadan. Dia mengatakan taharru Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian, ya, malam Lailatul Qadar tersebut. Fil witri, pada bilangan-bilangan yang ganjil. Minal ashri, ya, al awakhiri, ya, dari ganjil dari 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Ya. Kita bersungguh-sungguh mencarinya pada malam yang ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan pula malam-malam yang genap. Ya, bisa jadi dia malam-malamnya genap juga, karena ada pendukung hadis yang lain. Kita cari. Jangan sibuk mencari tandanya, karena memang Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Tapi bila mana kita, ya, sibuk mencari tanda-tandanya saja, ya, sementara kita melalaikan ibadah, malah itu rugi. Karena bisa jadi, ya, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang genap. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru, ya, shadda mi'zarahu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, karena Nabi SAW adalah Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala al-ashr, bila mana sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan, ya, sarung beliau. Ya. Dia fokus untuk beribadah, tidak yang lainnya. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah, ya khususkan, dia fokuskan. Ya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa yaqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya beliau, istrinya beliau bangunkan, anaknya beliau bangunkan, ya, untuk melaksanakan salat malam. Ditambah, inilah, ya, qudwatun hasanah kita,
suri tauladan kita. Bagaimana beliau ya menghidupkan malam 10 hari terakhir dari Ramadan. Beliau membangunkan istri beliau, anak-anak beliau. Maka hendaknya kita seorang muslim yang menyatakan diri kita adalah umatnya Rasulullah SAW, maka hendaknya kita ya mengikuti beliau, membangunkan keluarga kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ya, atau dia sebutkan dari salah seorang dari sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahadu fil ashri al awakhiri ma yajtahadu fi ghairi. Hadis sahih Muslim, yang mana Rasulullah SAW adalah beliau yajtahadu, beliau bersungguh-sungguh fil ashri al awakhir, bersungguh-sungguh pada hari terakhir dari Ramadan. Malam yajtahid, yang kesungguh-sungguhan beliau tersebut tidak seperti bersungguh-sungguh beliau fi ghairihi, di hari-hari yang lain ya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di hari yang sebelumnya. Hadis ini adalah hadis sahih Muslim. Jadi qudwatun kita, tauladan kita, telah memberikan contoh kepada kita. Maka mari kita semuanya ya mengamalkan sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, qala innamal a'malu bil khawatim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Bagaimana akhirnya ya, bagaimana akhirnya. Dan hadis ini adalah hadis sahih rawahu Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Tergantung dengan akhirnya ya. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan ya, ya ibadallah ya, inna syahr Ramadan qad azzama ala rahil. Ibnu Rajab mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahr Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan qad azama ala rahil, sesungguhnya bulan Ramadan akan segera pergi. Walan yadbik minhu illa qalil, dan tidak tersisa kecuali yang sedikit ya. Faman minkum ahsan fihi fa'alaihi at-tamam, barang siapa yang kalian ya, beliau mengatakan faman minkum ahsana fihi fa'alaihi at-tamam, barang siapa yang kalian menyongsongnya, menyambut bulan Ramadan tersebut dengan baik, artinya awalnya dari mulai 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu mengerjakan amal-amal baik dengan kebaikan, penuh dengan antusias, fa'alaihi tamam, maka hendaknya kalian sempurnakan kebaikan tersebut pada akhirnya ya. Wa man farata ya falyahtimhu bil husna, barang siapa yang ia ya mengawali Ramadan kurang semangat, mungkin ya, kurang berantusias ya, maka hendaknya beliau mengatakan falyahtimhu bil husna, maka hendaknya ia ya mengakhirinya dengan lebih baik ya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ingat sebagaimana juga Imam Ibnu Jauzi
rahimahullah, ya, dia mengatakan innal khail idza sarafat, sesungguhnya bila mana ya kuda pacu itu mendekati garis finish, maka apa dia? Maka semakin kencang. Kenapa? Takut kalau ada yang mendahulunya. Maka beliau mengatakan fala takuna khail abtanu minka. Oleh karena itu janganlah kita dikalahkan oleh kuda pacu ini dalam kecerdasannya. Lihat kuda pacu, dia cerdas. Manakala sudah mendekati finish, dia lebih kencang lagi larinya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa melampauinya. Maka beliau mengatakan fala takun, maka hendaknya kalian jangan terkalahkan oleh kuda dalam dalam kecerdasan. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Maka beliau mengatakan fa innal a'mal bil khawatim, karena sesungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Fa innaka idza lam tuhsin istiqbali, bila mana engkau mendapatkan pertamanya Ramadan itu kurang antusias, kurang baik, kurang semangat, maka beliau mengatakan fa innaka lam tuhsin istiqbalu la'allaka tusin al-wida', maka hendaknya engkau berbaiklah manakala akan berpisah. Sebagaimana juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibrah bikamalit nihayat la binaqsil bidayat. Beliau mengatakan al-ibrah, al-ibrah, penentu, bikulil nihayat, penentu itu bukan di awalnya, bukan la binaqsil bidayat, tetapi akhirnya itu adalah penentunya. Yang jadi tolak ukur adalah kesempurnaan akhir, bukan di awalnya. Maka beliau mengatakan al-ibrah bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang akan menjadi tolak ukur itu beliau mengatakan sebuah amal bukan awalnya tetapi akhirnya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan ahsin fima baki, berbuat baiklah engkau atau perbaikilah oleh dirimu apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Yaghfir laka ma madha, maka mudah-mudahan dengan itu akan diampuni apa yang telah engkau lewati. Faghtanim ma baki fala tadri mata tudrikal rahmatullah. Maka beliau mengatakan, maka manfaatkanlah apa yang tersisa, fala tadri mata tudrik rahmatullah, karena engkau tidak tahu kapan rahmat Allah akan menjumpai kita. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Benar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengajarkan atau dia sering berdoa yang doanya Allahumma ja'al khaira umri wa akhirahu, ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, wa khaira amali khawatimahu, dan ya Allah, jadikanlah amal terbaikku ada di penutupnya. Sehingga beliau mengatakan wa khaira ayyami yaumal alfaq, dan jadikanlah hari terbaikku ada hari berjumpa denganmu ya Allah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hendaknya doa ini sering kita baca
ya, Allahumma ja'al khaira umri ya akhirahu, ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami ya yaumal liqa yaumal afaq, ya, yaumal afaq, ya. Kemudian ya, hendaknya kita amalkan doa-doa ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat saya pribadi dan antum sekalian. Kita gunakan waktu-waktu ya kita yang tersisa ini, karena belum tentu pada tahun yang akan datang kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya buat semuanya. Wa akhir da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.